Shalom, salam jumpa di dalam saat teduh STT Sabda Agung. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, pada saat teduh kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-13. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan untuk kami akan merenungkan firman-Mu, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana, beroleh pengertian dari Tuhan untuk mengerti kehidupan ini yang ada di dalam rancangan indah daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya bacakan Wahyu pasal 14 ayat 13 berbunyi demikian. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Alkitab memberikan kepada kita beberapa pengajaran yang tidak lazim dipahami dari sisi pandang duniawi. Di antaranya pada hari ini firman Tuhan berbicara tentang berbahagia orang yang mati dan mati di dalam Tuhan. Biasanya kematian mendatangkan duka cita yang mendalam. Tetapi bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus, justru Alkitab berkata, berbahagia mereka yang mati di dalam Tuhan. Ini menjadi penting sebab kalimat akhirnya berkata di dalam Tuhan. Berarti hanya orang yang di dalam Yesuslah yang dia mengalami kebahagiaan menjelang atau masuk di dalam kematian. Demikian juga bagi kita yang memiliki saudara, orang tua, orang-orang kita kasihi, yang mungkin di dalam masa pandemi COVID-19 ini mereka telah dipanggil oleh Tuhan. Kita memang berduka cita, tetapi kita harus berbahagia karena kita percaya orang-orang yang kita kasihi, mereka mati di dalam Tuhan. Mereka tidak mati di luar Kristus. Nah, saudara-saudara, tidak semua orang mati bisa berbahagia. Hanya mereka yang mati di dalam Tuhan. Karena apa? Karena mereka dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Mazmur 116 ayat 15 berkata, berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihinya. Orang yang dikasihi Tuhan adalah mereka yang percaya kepada anak Allah. Dan di dalam Injil Yohanes 3:16 dikatakan, yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Orang yang percaya kepada Yesus, mereka adalah orang-orang yang dikasihi Allah, mereka tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Dan mereka itulah yang berbahagia karena mereka mati di dalam Tuhan. Tetapi saudara dikasihi oleh Tuhan, di dalam bacaan ini juga dalam Wahyu pasal 14 ayat 13 di bagian akhir dikatakan firman Tuhan ini bahwa supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Ternyata kematian adalah sebuah berkat. Berkat dalam pengertian bahwa kita masuk kepada kehidupan kekal, kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang adalah kehidupan yang harus kita jalani bersama dengan Tuhan. Tetapi yang kedua dikatakan berbahagia karena berhenti dari jerih lelah. Dengan kata lain, tidak mungkin orang yang selama hidupnya tidak berjerih lelah dalam Tuhan, mereka akan siap menghadapi kematian. Ada beberapa orang yang begitu beriman kepada Kristus, tetapi menjelang kematian dia tidak siap. Kenapa? Alasannya adalah karena dia rasa selama hidupnya masih kurang cinta Tuhan, selama hidup masih kurang setia melayani Tuhan, selama hidup masih kurang berkorban bagi pekerjaan Tuhan, selama hidup masih kurang ambil bagian di dalam penginjilan, di dalam pelayanan, di dalam mengasihi sesama, di dalam mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal budi. Itu sebabnya di kalimat akhir ini dikatakan bahwa mereka yang berbahagia adalah mereka yang beristirahat dari jerih lelah. Artinya selama hidupnya sungguh-sungguh sudah berjerih lelah untuk Tuhan, sehingga ketika dia harus menghadap Tuhan, dia merasa, wah puji Tuhan, aku telah mengakhiri pertandinganku dengan baik. Sebagaimana kata Paulus, dia sudah melakukan segala yang terbaik dalam hidupnya dan saatnya dia sudah bertemu Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di kalimat paling akhir dari ayat ini berkata, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ini poin yang ketiga yang terpenting, bahwa orang-orang yang berbahagia mati di dalam Tuhan mengerti betul
semua jerih payahnya tidak sia-sia. Semua jerih payahnya di dalam dunia ini yang dia sudah lakukan untuk Tuhan, itu menjadikan dia merasa, saya bersyukur Tuhan sudah selamatkan, dan selama hidup saya sudah berjerih payah untuk Tuhan. Perbuatan mengikuti. Bukan berarti perbuatannya menentukan keselamatannya, tidak. Tetapi setelah diselamatkan oleh Tuhan, perbuatannya adalah perbuatan sebagai pernyataan syukur kepada Tuhan. Dan dia sudah berbuat banyak bagi Tuhan, berbuat banyak bagi pekerjaan Tuhan, berbuat banyak dan jadi berkat bagi dunia ini. Sehingga dia boleh mengalami sukacita, dia mengalami kebahagiaan. Ketika dia bertemu Tuhan, dia tahu selama hidup yang Tuhan sudah beri, mulai dari Tuhan tebus dan selamatkan saya, hidup saya tidak sia-siakan. Saya sudah berbuat hal yang bermanfaat. Saya tidak buang-buang waktu sia-sia. Saya sudah kerjakan banyak hal untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk umat manusia. Dan setelah dia menghadap Tuhan, dia merasa bersyukur, dia sudah melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Kiranya perenungan hari ini memberikan kita spirit rohani, semangat rohani, memikirkan dengan baik. Tidak cukup hanya percaya bahwa Yesus pasti menyelamatkan, tetapi bagaimana kita berjerih lelah di dalam waktu yang singkat yang Tuhan beri, supaya kita layak beristirahat pada saatnya ketika bertemu Tuhan. Dan ketika kita bertemu Tuhan dalam kekekalan, kita melihat selama hidup yang Tuhan sudah karuniakan di dalam keselamatan Tuhan, saya tidak sia-siakan, saya sudah bekerja segiat-giatnya bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah meneguhkan kami, memberkati kami hari ini, memberikan kami cara pandang yang baru untuk menjalani kehidupan kami di dalam anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.